ya. 1 0 dan 1 1 ya. Nah, untuk ini ya, ini saya tunjukkan di sini. Kalau misalkan acuannya di dalam Anda itu membuat sebuah denyut pulsa X1, ini adalah X2, ini untuk mematikan. Kemudian, nah sorry ya, supaya urut, ini kita buat namanya bukan R1 dulu, tapi urutnya ya. 0, nah, ini denyut cacahnya namanya R0. Oke, sama ya. Jadi untuk ininya, untuk outputnya, koilnya itu harus sama dengan kontaknya. Sehingga kita bisa memanfaatkan supaya bisa sederhana, lebih sederhana angka-angka yang kita pakai. Misalnya ini adalah R1, karena kita itu masih mau pakai R. Ini adalah R1 sama. Ya. Ingat Mas Mbak, ini adalah kontak bantu R1 dan ini juga koil R1 ya. Ingat, ini koilnya, ini adalah kontak bantu dan kontak bantu NO. Dan kontak bantu NO ini mengunci tombol yang menghidupkannya. Ya. Coba kita lihat di sini ya. Kita simulasi dulu. Coba, apa yang bisa Anda lihat di sini? Yang terlihat adalah yang atas ini adalah sebuah program yang berdiri sendiri. Dia itu berdetak sendiri tanpa peduli sama yang lain. Jadi ini jalan sendiri-sendiri ya. Bentar. Ini jalan sendiri-sendiri, ini detak, ini juga berjalan sendiri, dan ini rangkaian pengunci, ini juga berjalan sendiri. Coba kita buktikan untuk rangkaian penguncinya, klik-klik, klik-klik, ya. Nah, ini sudah bekerja, tapi ingat, sampai sejauh ini itu belum ada sebuah output pun yang menyala. Oke. Nah, sekarang kita matikan rangkaian ini, klik-klik, klik-klik, ya. Coba lihat, ini ada sebuah rangkaian, sebuah program yang berdetak, dan ini sebuah program yang sifatnya mengunci, ya. Program detak namanya program R0, program pengunci namanya R1, ya. Nah, sekarang Anda lihat sendiri sebelumnya bahwa ini berdiri sendiri-sendiri, tidak saling mempengaruhi. Nah, sekarang kita sekarang ininya dulu ya. Kita buat sebuah apa ini, insert kontak, kemudian sorry, kita jadikan satu saja, langsung insert coil ya. Kita kasih nama 1, pin on MCU jadinya Y1, kita paralel langsung ya, jadi tidak menambah rang baru tapi paralel saja. Ini adalah Y2 ya. Nah, sekarang ini bagaimana kalau kita pasang instruction insert kontak di sini? Ini adalah R1 dan ini insert kontak juga, tapi ini adalah namanya R2. Nah, kita simulasi pada saat ini
Coba ya, ini R1, R0, oh enggak ada ya, Y2 itu enggak ada, ini R0 ya, sorry, R0 ini, sorry, R0, sama R1. Oke, kita simulasi ulang. Nah, Anda lihat sendiri, sebuah pin output itu adalah Y, ya. Ini ada dua buah pin output, yaitu Y1 dan Y2. Kaki IC yang dimaksud ya, ini adalah Y. Sekarang Y1 berkedip-kedip, tidak saling mempengaruhi dengan Y2. Coba, sedangkan ini adalah program untuk menyalakan Y2 sendiri. Dan ini nurut sama ini, ya, karena apa? Dari ininya, pengendali programnya. R1, Y2 dikendalikan oleh R1, Y1 dikendalikan oleh R0. Maka Y1 berkedip-kedip, Y2 ini on off menurut R1. Sekarang kita buat kombinasi yang lain ya. Nah, sekarang kalau misalnya ini kita buat misalnya ya. Sorry, ini saya dapatkan ke sini saja guys. Ini instruction insert coil. Ini kita kasih nama Y2 ya. Kita simulasi ulang. Nah, maka kedua output ini Y1 dan Y2 ini akan berkedip. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ini kita pasang di sini adalah kontak, ini namanya adalah R1 internal relay ya. Nah, coba ini. Nah, ini. Maka sebelum R1 diaktifkan, hanya Y1 saja yang hidup, yang berkedip ya. Tapi ini R2-nya, Y2-nya ini masih mati. Ya. Nah, sedangkan kalau misalkan YR1 sudah diaktifkan, maka Y2-nya itu sudah aktif. Dalam artian ikut berkedip. Ya. Kemudian mana pula? Sekarang kita lihat simulasinya. Nah, maka sebelum R1 diaktifkan, Y1 dan Y2 ini berkedip bersama. Tetapi ketika R1 diaktifkan, ini telah memutus ini Y2 ya, aktifnya R1 berarti Y2. Ini adalah contoh dari apa namanya ini, manipulasi program. Dan Anda itu bisa merencanakan, mencoba-coba terus ya, dengan contoh-contoh yang sudah ada apabila nanti ingin membuat variasi program. Oke. Untuk masuk pada ini ya, kalau ini tadi penambahan sedikit tentang apa program LD Micro. Sekarang kita kembali masuk untuk rangkaian robotnya.
Nah, sekarang ini kita off-kan dulu. Ini saya pasang sini ya. Ingat, yang namanya sebuah robot itu, robot beroda, di sini semua robot beroda ya. Ini jadi microcontroller, driver motor, kemudian motor. Nah, tergantung yang namanya robot ini mau difungsikan untuk apa? Untuk fungsi apa? Apakah fungsi wall follower, atau fungsi halang rintang biasa, atau fungsi lane follower ya. Pada umumnya yang namanya robot beroda itu mengacu pada 3 keadaan tersebut ya. Sekarang ini kita coba buat sebuah perumpamaan ya. Button kita pasang di sini misalnya. Kalau seperti ini berarti saya itu sedang mencoba sebuah sebuah robot yang memiliki sensor jarak di depannya ya. Karena apa? Ininya cuma satu ya. Ini cuma satu. Jadi tolong bayangkan saja, ini ada sebuah input pin namanya X1 katakanlah ya. Ini namanya X1. Dan ini adalah Y1, Y2, Y3, Y4 ya. Mau tak namain tapi terlalu rengket ya, ya jaraknya ini terlalu dekat. Mau tak namain nanti malah rucek ya. Dianggap saja ini adalah Y1, Y2, Y3 dan Y4 ya. Jadi ingat strukturnya cuma segini ya. Jadi ini adalah microcontroller, kemudian driver motor DC, dan ini adalah motor DC-nya. Oke. Nah, kemudian ini kita coba untuk membuat programnya. Kita delete semua dulu. Ya. Kita bangun outputnya dulu. Lalu nah, oke, kita kasih nama Y1, Y2, Y. Nah, kemudian
Ini kita kasih, coba ya, kita kasih di sini. Kalau tadi itu kita kemarin ya, pada saat kita bahas tentang line follower, itu kita kasih 2 ya, 2 supaya simetris ya. Supaya simetris ini kita kasih 2. Sorry. Yang sebelumnya itu namanya adalah X1 dan X2 karena kita itu menggunakan 2 buah sensor, yaitu sensor kiri dan kanan ya. Nah sekarang ini karena kita itu menggunakan sensornya ini cuma 1, yaitu sensor jarak yang kita pasang di depan, yaitu di moncongnya robot, maka ini kita kasih nama dengan nama yang sama pula, yaitu dengan nama X1. X1 sama X1. Coba ini kita Y123 belum terpasang. Ada Y1, Y123, Y1-nya sudah. Sorry. Y1-nya kita lihat di sini. 15, 16, 17, 18 ya. 15, mana 15? 16. Kemudian untuk X1-nya kita pindah ke pin nomor 4. X1-nya pin nomor 4. Oke. Sekarang kita save programnya. Sorry ya, kalau misalkan tadi saya melakukan save talk ya, bukan save as, berarti saya menimpa program yang telah dibuat sebelumnya ya. Kemudian ini saya compile. Nah, berarti saya membuat kompilasi yang menimpa pada kompilasi sebelumnya. Nah, saya tinggal menghidupkan saja. Nah, ini. Oke, berarti ini ya. Karena ini kita buat ini sudah simetris, ya. Y1 sama Y4 ini sudah merupakan suatu program yang simetris, hanya saja ternyata di sini yang tidak simetris perangkat luarnya ya. Maka paling gampang ya ini kita delete saja. Nah, ini kita pindah seperti ini. Terus nah, kita coba lagi. Nah, ini adalah sebuah robot yang sedang bergerak maju. Bagaimana jika sensor depan, sensor jarak itu menemui halangan? Tik. Apa yang terjadi? Apakah robot ini cukup dengan diam? Ternyata dengan dihalangi sensor distance, maka ini akan mematikan robot ya, akan ini. Kita lihat di sini ya, karena apa? Semuanya ini sama ya. Semuanya ini sama. Jadi kalau misalkan ini berarti aktif semua ini
ini satu semua, dua, tiga, satu semua. Membuat motornya itu off. Ingat bahwa motor itu off apabila inputnya ini satu semua. Ingat loh, in 12 ini untuk motor 1, in 34 ini untuk motor satunya lagi. Misalnya ini motor kanan, maka ini in 34 ini motor kiri, gitu ya. Dan syaratnya sebuah ini dapat bekerja, sebuah driver itu dapat menggerakkan motor, maka inputnya itu tidak boleh sama. Kalau aktif tinggi semua tidak boleh, aktif rendah semua nggak boleh. Kuncinya di mana? Salah satunya harus berbeda. Mungkin in 1 1, in 2-nya itu 0, atau mungkin in 1-nya 0, in 2-nya 1, ya. Seperti ini saya lepas, ya. Nah, saya lepas, maka apa? In 1-nya 0, in 2-nya 1, kemudian in 3-nya 1, in 4-nya 0, ya, seperti ini. Maka ketika ini saya pegang, nah, saya matikan, maka ini telah menjadi sama semua. Nah, ini adalah kita baru saja membuat sebuah program untuk robot halang rintang, ya. Nah, kemudian ini kita coba yang lain, variasi yang lain. Bagaimana kalau misalnya ini ya, sebentar. Ini oke, bentar ya. Ini kita rubah, coba dari awal lagi. Ini kita pasang apa ini? Sebuah coil. Kemudian ini adalah sebuah sorry sebentar ya, agak lupa. Ini kita pasang ini dulu, kontak dulu. Ini kita pasang coil, ini kita pasang sensor 1 ya, sensor halang rintang, ya. Kemudian ini kita pasang ini adalah Y1. Gitu ya. Sorry. Baru ingat, sorry. Nah, ini aja. Nah, tadi kan ini kita pasang ini. Ini X1. Ini juga X1 ya. X1, sorry. Lupa X1.
Nah, sekarang ini kita pasang kebalikannya. Ini juga kita kasih nama sensornya kan cuman satu ya. Nah, tapi kita mainnya di program. Namanya tetap X1, tapi ini adalah negasi ya. Dan ini pun sama. Ini namanya tetap X1, tetapi negasi. Ya. Sekarang kita compile langsung ya. Nah, kita compile langsung. Nah, kemudian kita refresh. Ini untuk refresh, Anda cukup mematikan. Ini kan dengan program yang sebelumnya ya. Coba ya, ini belum kita ganti programnya. Nah, ini kalau misalkan sensornya itu mengenai sesuatu atau mendapati sesuatu, robot itu akan berhenti ya. Nah, kemudian jika halangannya hilang, maka robot itu akan jalan kembali. Sekarang program yang kedua ini tadi sudah saya compile. Nah, ini sudah mau berakhir kok, ini baru masuk ini loh. Nah, Mas, ini sudah mau berakhir kok baru masuk, ini gimana ya? Tolong besok yang lebih gasik lagi ya. Nah, kemudian ini tadi sudah ya, ini program yang kedua. Nah, kita refresh dengan program yang kedua, yang tadi sudah kita compile, matikan dulu caranya, kemudian nyalakan lagi. Karena tadi ini kita tidak melakukan perubahan nama program, maka berarti dengan nama yang sama, tetapi programnya berbeda ya. Oke, ini robot bergerak maju. Ketika sensornya menemui halangan, apa yang terjadi? Ini ya, klik. Nah ini. Jadi sensornya itu memindai sesuatu. Ternyata robot itu berjalan mundur. Ya, ini adalah salah satu variasi gerak daripada robot halang rintang. Nah, sekarang kita kembali ke yang tadi. Yang tadi ini berarti ini tanpa ini ya, tanpa negasi. Kalau kita kasih negasi, ini jadi geraknya tadi itu mundur. Sekarang ini kita kasih sertakan timer. Nah, ini misalnya ini adalah T1. Nah, kemudian ini berapa ini? 500. Nah, ini ya. Ini juga sama. Ton. Oh, sorry, jangan ton ya, tapi TOF saja. Jangan ton tapi TOF. Saya ralat supaya bisa melihat efeknya langsung. Ini T1, namanya ini adalah 500. Dan sorry, karena ini merupakan suatu timer yang sama, ini juga saya kasih nama yang sama. T1 juga ininya. Kemudian robot ini memindai sesuatu, maka dia ini klik berhenti ya, berhenti. Nah, misalnya saya menghalangi sensornya dengan tangan. Kalau sebelumnya ini ketika kita
buka halangan dari halangan tangan kita dari sensor jarak dari robot tersebut, maka ini akan langsung jalan, ya. Tetapi ketika dengan menyertakan timer, ya, nah ini kita buka, tik, nah dia itu tidak langsung jalan, tetapi apa? Nunggu 5 detik, ya. Ini sensor halangannya sudah saya buka. 5 detik kemudian dia itu baru jalan. Oke. Ini adalah salah satu contoh. Nah, sekarang bagaimana variasi yang lain? Kalau untuk berbelok bagaimana? Ini masih tipe halang rintang, ya. Tipe halang rintang. Untuk berbelok, nah ini tanpa menyertakan timer dulu, ya. Maka gampang saja, tinggal beloknya belok kemana. Ini namanya sebentar. Nah, ini salah satu ini harus dimatikan, ya. Anda boleh, caranya mematikan adalah dengan memberikan yang sama, ya, yang sama. Coba kita coba dulu dengan ini, ya. Ini kita instruction, insert kontak, kita kasih nama karena ininya sama, 1, ya. Nah, tapi ininya negasi. Oke, kita lihat. Sorry, nggak usah simulasi lah. Kita compile langsung. Ya, kita lihat di sini. Jadi ketika halangan itu diberikan, maka untuk apa ini? Roda kiri diam dan roda kanan itu bergerak mundur. Jadi robot ini berputar ke kanan, melengos ke kanan itu, ya. Dan ketika halang itu dilepas, nah, robot ini akan kembali bergerak maju, ya. Nah, ini kita bisa bayangkan apa nih? Seperti itulah geraknya, ya. Oke, ini saya tanya sekarang. Padahal untuk persyaratan kuliah ini Anda itu harus on kamera, ya. Ternyata ini Anda tahu ini mengikuti apa Anda. Ayo semuanya on kamera. Halo Pak. Oke. Mengikuti. Ya. Semuanya on kamera, tidak boleh yang namanya kuliah itu ndak belak-belakan, ya. Iya. Nah, kuliah cuman kameranya saja, WA-nya saja, perangkatnya saja yang aktif. Nah, ini namanya sudah tidak pada jalur, ya. Jadi kita posisinya sama seperti ada pada ruang-ruang kelas, oke?
Siap. Sekarang ini sebelum saya tanya, saya minta masukan dari Anda semua tentang yang saya sampaikan tadi. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Monggo. Siapa dulu? Yuk, ada yang mau tanya enggak ini? Yo, mengikuti apa enggak? Malah bingung yang mau ditanyakan apa ini. Oke, sekarang saya tanya ya sama Mas Deden Fatih, ada enggak sini? Mas Deden Fatih, ada? Halo Mas Deden, mengikuti apa enggak? Mas Deden baru Nah, itu tetap masuk ya. Nah, kemudian sampai di akhir. Nah, saya enggak tahu. Pokoknya saya mengetahuinya ini kondisi akhir ya. Kondisi akhir. Nah, kalau misalkan yang ya maaf saja ya. Karena saya ini kemampuannya ini juga terbatas, tidak bisa mendeteksi siapa yang keluar satu-satu ya. Maka saya cuma melihat pada kondisi akhir ya. Jadi Anda harus bertahan supaya bisa sampai pada kondisi akhir dan harus respon ketika ditanya ya. Jadi tidak bisa dengan alasan lemah sinyal dan sebagainya. Yang penting kita itu berusaha ya. Ini. Oke, sekarang Mas Rizky Aris, ada ndak ini Mas Rizky Aris? Mas Rizky Aris, Mas Deden Fatih, nggak ada ya. Kemudian Mas Sofyun, ada ndak ini? Sofyun masuk ndak ini? Mengikuti apa ndak? Mas Deden Fatih bisa monitor Mas Deden? Halo, bisa mendengarkan? Silahkan di on. Bisa Pak. Oke, sekarang Mas Deden, saya mau tanya, apa perbedaan antara timer ton dan TOF? Timer on adalah Timer salah ya, menyebutkannya ini bukan on tapi ton ya, ton. Delay turn on ya, TON bukan on ya. Oke, silakan diulangi penjelasannya Mas Deden. ton adalah Untuk maksudnya bagaimana? di Anda?
Oke, Mas Sabdo barangkali bisa membantu perbedaan antara ton dan tof. Oke, monggo. Untuk timer ton itu berarti timer yang digunakan untuk mendelay waktu, Mendelay. kemudian menilai waktu, berarti kayak diatur timernya terus cek biar bisa menyala pada waktu tertentu, Pak. Oke, ya, tepat sekali, ya. Nah, selamat Mas Sabdo Wigono. Ini dapat poin 1. Oke. Nah, kemudian untuk membuat detak, ya, membuat detak ini caranya bagaimana dengan kedua buah ton tersebut? Dua buah ton tof, dua tipe timer tersebut itu bagaimana supaya bisa terbentuk suatu rangkaian detak? Silahkan Mas Imam Budi Santoso. Ya Pak. Bentar Pak. Bagaimana Mas Imam? Bentar Pak, ini lagi ganggu sinyal. Bentar Pak. Yo, bagaimana jawabannya? Oke, silakan Mbak Sherin Istiana, barangkali bisa membantu. Mbak Sherin, Mas Teguh Setiawan Raharjo, bagaimana bisa membantu? Ya, semuanya sudah ini loh ya. Oh, Anda itu harusnya sambil mengikuti ya. Kalaupun Anda ini sudah melakukan usaha perekaman, nah Anda tetap harus mengikuti. Ya, jangan menjagakan bahwa nanti bisa mendengarkan rekamannya. Tapi pada umumnya kalaupun kita sudah punya rekamannya pun belum tentu yang namanya kita itu mau mendengarkan, ya. Jadi kita itu tergantung ingin belajar atau tidak, ingin bisa atau tidak, ya. Nah, kalau misalkan pas lagi tatap muka kayak gini lah kesempatan untuk bertanya, mumpung lagi dijelaskan babnya, oke? Oke. Ya, ini kita kembali lagi ke sini. Nah, nanti Anda saya kasih tugas ya. Tugasnya ini adalah sebuah robot halang rintang. Ya, coba ditulis ya. Silakan ditulis di situ dulu karena nanti Anda harus membuat programnya. Sebuah robot halang rintang ini semula dia itu bergerak maju dan ketika dia itu dihalangi sensor depannya, maka dia itu akan belok ke kanan selama 5 detik. Tapi 5 detik kemudian, ya setelah settingan waktunya itu habis,
maka dia itu akan kembali maju, ya. Akan kembali bergerak maju. Kemudian yang kedua, Anda ini buat pula program yang hampir sama, yaitu ketika sensor depan dihalangi, ya, jadi semula robot itu bergerak maju. Ketika sensor depan itu dihalangi, maka dia itu akan mundur ke belakang selama 10 detik. Dan setelah setting waktu habis, dia kembali melanjutkan jalan majunya. Silahkan nanti untuk gambar sama programnya ini Anda buat pada secari kertas, ya. Nah, kemudian Anda kirimkan di foto Japri, ya, sampai jam 12 malam saya tunggu ini, ya. Ini harus masuk, di luar itu sudah tidak boleh ngirim lagi, itu. Bagaimana untuk yang ini, ada pertanyaan apa tidak untuk PR-nya? Cukup 2 saja ya, apa mau lagi? Pak, Cukup, Pak. Cukup. berarti Gimana? itu Pak, gambar rangkaian yang tadi ya Pak? Gambarnya itu gambar rangkaian robotnya ini seperti ini, Mbak. Ya, ini gambar Iya, ini rangkaian Pak. robotnya. Nah, kemudian untuk gambar programnya ini ya seperti ini. Jadi Anda itu langsung untuk memutar rekamannya. Maka otomatis Anda ini harus punya rekamannya untuk ini, ya. Jadi masing-masing ini harusnya tadi merekam. Nah, kemudian untuk sebagai bahan, ya, mengerjakan. Ya. Sampun Pak. Oke. Nah, kemudian ini untuk masalah instalasi, ya. Ini belum saya buatkan nanti untuk instalasinya. Nanti caranya, ini kan baru nyicil, ya. Ya, perangkat kerasnya ini saya buatkan di sini. Tinggal ini. Ini Driver L298N. Nah, ini untuk gambar keluarnya apa ini? Pokok jadi apa? Ya, nah ini untuk gambar. Oke. Nah, ini nanti akan menolong kita, ya. Nah, caranya nanti misalkan Anda itu mau membuat desain rangkaiannya, ini Anda Mati mami suaranya. kemudian diambil gambarnya, ini kemudian dihubung-hubungkan dengan garis, ya. Ini tak kasih gambarannya, ya. Nanti akan ada tugas pula untuk mendesain perangkat kerasnya. Nah, kemudian untuk desain ininya, ya, contoh ini dari papan-papannya, ya. Oke lah, ini tak kasih contoh 1.
copy image. Nah, Anda nanti masukkan di diceprot. Pak, mati suaranya. Macet kembali. Kan di situ. Kemudian Macet, Pak, macet. Iya Pak, macet. Tidak ada suaranya Pak. Macet. Keluar. Ya. Jam rolas menit. Batas pengumpulan kapan, Mbak? Mau sih cara jam rolas bengi. Hari lewat sing kue tidak menerima japri. Bengi iki ya. Iya, betul. Astagfirullahaladzim, manusia setan. Bengi iki ya. Ci, musiko Ci. Iya, dia gambar kan. Kentir ah. Apa? Aku lah nabi aku. Ini susah. dasar ya. Sorry ya, padahal ini saya pakai wifi kenceng ini loh ya, level 2 bukan level 1 lagi ya. Nah, tapi kok masih kayak gini ya. Oke, nanti kita lanjut saja wes ya. Ini kita menyelamatkan ini present dulu, saya absen dulu saja. Ya Pak, mumpung masih online Pak. Hadir, Pak, hadir. Hari absen paling pertama. Jadi saya malah nggak enak ya. Jadi pada masuk dibilangnya nggak masuk. Sebelum saya akhiri gini ya. Nanti Anda juga ada tugas untuk nanti kan tetap ada pertemuan di dalam ruangan ya. Jadi Anda itu nanti perlu merakit ya. Nah, ini nanti biar sekalian pertemuan depan ya. Kalau misalkan ini ya mungkin kita berikan gambarannya. Tapi cukup dengan menggunakan apa ini? Dengan menggunakan
gambar saja. Caranya itu tadi, yaitu kita download dulu gambarnya melalui internet, melalui Google. Nah, kemudian kita sambung-sambungkan. Kayak contohnya itu untuk alat yang akan saya pakai itu adalah miliknya Indoware, produk daripada Indoware yaitu PIC 16F877A ya. Ini yang mainboardnya itu warnanya merah. Ini Anda kalau misalkan mau beli sendiri ini bisa dengan harga kalau dulu belum naik ini sekitar 185. Ongkirnya kalau nggak salah ini sekitar 21.000 atau 23.000. Ya nanti kalau misalkan mau beli ini yang mendingan seperangkat season. Ya kayak driver ya beli di situ ya. Jadi nanti kira satu kali ongkir barangkali Anda ini kan cukup yang kampus ya enggak apa-apa ya, tapi kalau misalkan Anda pengen mencobanya sendiri untuk dimiliki di rumah ya, ini ya silakan bisa ini sendiri. Bisa beli sendiri. Nah, ini untuk teorinya. Ini saya. Oke, kita ini ya. Kita absen dulu ya. Yang pertama itu Mbak Indah. Hadir, Pak. Oke, silakan Mbak Indah bisa off dulu. Siap, Bapak. Matur nuwun, Bapak. Kemudian Mas Teguh Setiawan Raharjo. Nggih, Pak. Assalamualaikum. Kemudian Mas Deden Fatih. Kemudian Mbak Ikro Mutahharah. Hadir, Pak.